wabarakatuh. Saya Dina Hidayat dari kelompok 7 dengan NPM 2018 015 00008 ingin mempresentasikan proposal kewirausahaan yang kami buat. Latar belakang dari usaha butik yaitu berbagai model pakaian dengan desain baru dikeluarkan oleh produsen setiap harinya. Konsumen produksi fashion semakin antusias menyambut model-model yang baru dirilis. Tak heran berbagai outlet penjualan fashion tidak pernah sepi, maka menjamurlah berbagai bentuk bisnis clothing seperti butik, distro, dan lain sebagainya. Seiring dengan berkembangnya pusat model berpakaian zaman sekarang, orang-orang terutama anak muda berusaha untuk tidak ketinggalan zaman dalam berpakaian. Dalam berpakaian sehari-hari, dia selalu mengikuti tren saat ini. Bahkan mereka selalu mencoba untuk menjadi trendsetter dengan berpakaian unik dan kreatif. Hal ini membuat para anak muda berlomba-lomba dalam berpakaian tersebut. Untuk menjadi wirausaha tentu tidak mudah dan harus mengerti apa sesungguhnya yang dimaksud dengan usaha. Tujuan kita menjalankan usaha tersebut dengan berbagai agar usaha berhasil. Usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan dan keberhasilan dalam keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan pemilik usaha. Tujuan dari usaha itu memberikan pengalaman akan dunia fashion melalui usaha clothing atau distro, mendapatkan laba, menyediakan fashion bagi masyarakat, memberikan produk dan terupdate mengenai fashion masa kini, dan menjalin persahabatan antar pelanggan. Manfaat usaha yaitu manfaat bagi diri sendiri antara lainnya meningkatkan penghasilan dalam usaha, meningkatkan kesejahteraan bagi diri sendiri, menjadi pembelajaran dan pengalaman dalam berbisnis. Manfaat bagi orang lain itu memberikan informasi mengenai produk terupdate, menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan akan fashion, dan dapat membuka lapangan kerja. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stephen. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, yaitu adalah pada bab 2 quoting. Yang pertama ada definisi quoting. Jadi, quoting adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerai usaha-usaha organisasi. Jadi, quoting ini artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini, yang dibutuhkan adalah kepemimpinan. Jadi, quoting adalah pelaksanaan untuk bekerja, untuk melaksanakan secara fisik kegiatan dan aktivitas tersebut. Maka manajemen mengambil tindakan ke arah itu seperti leadership, perintah, komunikasi, dan konseling. Lalu manfaat dari quoting. Quoting lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi, perencanaan dan pengorganisasian yang baik. Kurang berarti bila tidak diikuti dengan penggerakan dan pada seluruh potensi sumber daya manusia dan non-manusia pada saat pelaksanaan tugas. Sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi. Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya adalah tujuan dari quoting. Ada beberapa tujuan dari quoting, yaitu yang pertama menciptakan kerjasama yang lebih efisien, yang kedua mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf, lalu yang ketiga menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan, lalu keempat mengusahakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf, lalu yang terakhir
membuat organisasi berkembang lebih dinamis. Lalu, planning pelaksanaan perusahaan. Prospek perusahaan kami untuk jangka panjang akan memperkenalkan produk kami ke wilayah yang lebih luas seperti di seluruh wilayah Depok, Jakarta, dan sekitarnya. Sehingga akan banyak masyarakat yang minat dengan produk yang kami hasilkan, dan juga kami mengusahakan agar produk kami bisa membuka cabang yang lebih dikenal lagi di luar daerah Depok dan Jakarta. Dan mungkin kami akan mengadakan di aplikasi pesanan online untuk mempermudah para konsumen jika ingin membeli produk kami. Jadi sekian materi dari saya, dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Widiawati. Di sini saya dari kelompok 7 akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu aspek rencana usaha. Yang pertama ada aspek hukum. Aspek hukum ini dinilai secara lahan yang legal. Nah, yang pertama persyaratannya harus bersertifikat atau mempunyai akte tanah. Yang kedua harus mempunyai izin berlokasi di tanah itu. Yang ketiga harus membayar pajak atau PBB di tempat itu dan mempunyai izin dari RT RW, dan di sini harus mempunyai operasi juga. Nah, yang kedua ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini tentu harus memiliki tempat yang strategis, bisa dekat kos-kosan, pelajar, mahasiswa. Nah, lokasi ini tentunya akan menarik perhatian dari kalangan seseorang. Tentu saja tren berpakaian sekarang atau fashion itu lebih diutamakan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen atau struktur organisasi. Yang pertama ada desainer. Tentunya desainer itu sangat memiliki jasa yang bagus untuk membuat baju yang berkualitas dan enak dilihat. Yang kedua ada karyawan. Jika kita tidak bisa menghandle sendiri, kita bisa mencari karyawan untuk dipekerjakan. Nah, yang selanjutnya ada sales promotion, tentunya untuk membantu agar toko kita selalu ramai, karena yang kita pakai adalah bajuan. Ada aspek manajemen. Di sini bisa memakai teras untuk showroom, tempat gantungan baju atau hanger, dan biaya yang lainnya. Sumber dana itu semua sumber dana yang kami butuhkan berasal dari modal sendiri, bisa dikumpulkan dulu baru kita mulai usaha itu ya. Kita harus biayanya Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.